Shalom, damai di hati, shalom. Hari ini seluruh umat Tuhan, termasuk kita sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, merayakan, memperingati, menghayati hari kematian Tuhan Yesus, yang dikenal dengan Hari Jumat Agung. Setelah kita 6 minggu dalam perayaan minggu sengsara, kita sudah dituntun, kita sudah dihentar melalui perenungan-perenungan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, umat manusia, dosa saya dan saudara-saudara. Yesus yang menderita sampai mati di Bukit Golgota adalah bagaimana Dia atau Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah melalui karya selamat-Nya bagi manusia, bagi dunia ini. Di hari Jumat Agung ini, kita merenungkan bagaimana kematian Tuhan Yesus berdasarkan kesaksian dalam Alkitab. Kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Saudara-saudara, penulis Injil Markus dalam bagian ini menceritakan bagaimana Yesus mati dan juga bagaimana Yesus dilecehkan oleh musuh-musuhnya dan bagaimana Allah memuliakannya. Yesus Kristus yang saat ini kita peringati sebagai hari kematiannya. Dalam kitab Injil Markus yang sudah kita baca tadi, menjelang kematian Yesus, terjadi suatu kegelapan mulai dari jam 12 sampai jam 3. Itu kita bisa membayangkan bagaimana Yesus Kristus kemanusiaannya ketika dia didera, ketika dia dipukul, bahkan sampai dia tergantung di kayu salib. Salib itu adalah sebagai tanda murka Allah atas dosa-dosa manusia. Yesuslah yang menanggungnya, yang seharusnya saya dan saudara-saudara yang harus menanggung. Karena orang ini adalah orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain Dia, Yesus Kristus, yang tidak berdosa. Justru Dia yang harus menanggung dan Dia yang harus mati untuk menyelamatkan kita. Penderitaan yang Yesus alami ketika Dia sudah disalibkan membuat Dia berseru seperti dalam bacaan kita tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan Bapa dengan anaknya. Dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, tabir bait Allah terbelah dua. Itu seperti tirai. Tirai seperti yang ada di belakang.
Tabir bait Allah yang sudah terbelah dua artinya terbukalah umat manusia untuk datang kepada Yesus Kristus. Terbukalah jalan menuju ke sorga melalui Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan peristiwa kematian Tuhan Yesus ini membuat kepala pasukan mengungkapkan pengakuannya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, dari bagian bacaan Alkitab ini, Yesus yang mati adalah bagaimana ketaatannya kepada rencana Bapa untuk keselamatan dunia ini, untuk keselamatan umat manusia. Kita umatnya adalah sebagai umat tebusannya, lunas dibayar dengan darahnya yang mahal. Nah saudara, apakah jawaban kita atas pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib? Tidak lain adalah hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Walaupun sampai saat ini kita masih bergumul dengan pergumulan persoalan-persoalan kita, masih diwarnai dengan berbagai bentuk penderitaan seperti pandemi COVID-19. Juga ancaman-ancaman terorisme seperti yang terjadi di Mabes Polri. Dan juga ancaman-ancaman lainnya yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita lihat, yang kita saksikan. Mungkin juga di antara kita ada yang mengeluh dengan pertanyaan-pertanyaan karena dengan pergumulan dan penderitaan. Apakah Tuhan masih menyayangi kita? Apakah Tuhan masih menyayangi saya? Mengapa penderitaan ini belum berakhir? Mengapa penderitaan ini datang lagi? Belum selesai yang satu sudah datang lagi pergumulan penderitaan yang lain. Seolah-olah kita ini bukan orang percaya, bukan orang Kristen, bukan pengikut-pengikut Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapanya, demikian dengan kita, dengan pergumulan, dengan persoalan penderitaan yang kita alami. Marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, keluarga kita, bangsa kita. Maka Dia yang kuasa akan memampukan kita, akan menguatkan kita, akan memulihkan kita. Dan dalam ibadah Jumat Agung ini sekaligus dengan perjamuan kudus yang akan diikuti oleh seluruh CD-CD jemaat. Melalui perjamuan kudus ini, kita yang akan sehidangan dengan Tuhan, Dia yang akan menyediakan berkat-berkat-Nya menurut kasih setia-Nya pada kita ketika kita sehidangan dengan Dia. Dan marilah kita hidup di dalam ketaatan kesetiaan hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.